Oke, saya berikut ke jamaah bapak-bapak, silakan. Siapa yang mau bertanya? Baik, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Riza dari Baitul Burhan Karawang. Mohon izin Pak Ustadz, ingin bertanya bagaimana cara mengkodok puasa orang yang dulunya ya dia itu ahlul maksiat gitu ya, selalu meninggalkan perintah-perintah Allah dan kemudian qadarullah dia mendapatkan hidayah dari Allah, sedangkan dia lupa dengan mungkin jumlah puasa yang dulu sempat dia tinggalkan. Itu bagaimana cara mengkodoknya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kiai Haris Hakam, silakan. Baik, terima kasih izin Tuan Guru. Bapak-bapak, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini pertanyaan ini sangat bagus ya. Dalam artian bisa jadi ini representasi sebagian orang yang hadir pada acara kita pagi ini. Orang yang sadar bahwa dia punya hutang, maka dia ayatnya sudah dibacakan oleh guru kita itu tadi ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka dia hitung berapa yang dia lakukan, yang dia tinggalkan, dibayar pada waktu yang lalu. Nah, apakah yang wajib dikodok puasanya? Wajib kodok puasanya semua. Wajib dikodok puasanya semua. Tapi jumlahnya dia tidak tahu. Ya. Bagaimana kalau seandainya dia tidak mengetahui, maka dia jadikan saja itu sarana untuk berbuat baik. Ya, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu akan menggiring, menghilangkan, mengalahkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, jadi dia puasa saja, umpamanya kekuatannya Senin Kamis umpamanya, atau lebih dari itu. Paling tidak Senin Kamis lah sekaligus supaya mendapatkan puasa sunnah. Sepanjang hidupnya dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu, dia lakukan. Kenapa? Karena dia nggak tahu bilangannya. Satu puasa kewajiban yang ditinggalkan dengan secara sengaja, maksiat itu kan maknanya dia kelalaian sengaja itu, 40 tahun dia tidak bisa membayarnya. Lah kalau dikalikan sekian, maka berapa jumlahnya, berapa umur yang mesti tersedia. Nah itu berat bagi orang itu, maka dia niatkan saja dengan apa itu, dia husnuzon, selalu ingin membayar seumur hidupnya. Walaupun 2 tahun setelah itu dia meninggal. Maka menurut Allah, kalau dia umurnya panjang pasti terbayar. Itu mengapa umur 70 tahun di dunia, balasannya selama-lamanya di sorga. 70 tahun durhaka di dunia, di nerakanya selama-lamanya. Karena dua-duanya ini, kalau umurnya panjang pasti dia akan melakukan kesalahan itu. Nah yang kedua, bagaimana dengan sholat? Nggak mungkin ya. Nah, sholat ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita lihat orang-orang yang dari kalangan para muhaddisin, beliau lebih cenderung untuk mengatakan bertaubat, meninggalkan sholat itu dengan bertaubat. Ya, saya punya guru Allah yarham Syekh Muhammad Muhajirin Amsar, ya Bekasi itu, penulis kitab Misbahuz Zulam. Beliau tulen ya. Orang yang menguasai hadis, ya murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki, beliau mengatakan bertaubat. Kenapa? Mengkodok sholat itu mengkias dengan mengkodok puasa. Karena sama-sama rukun Islam, maka itu dikias. Tetapi apakah kias itu berlaku secara general? Apakah fatwa seseorang itu berlaku seperti halnya hukum syariat nas Al-Quran dan Al-Hadis? Orang mengatakan, ya para ulama mengatakan tidak wajib, tidak harus. Sehingga Bapak saya sekalian, kalau mengikuti paham dari ya mazhab kita Syafi'i, maka kita qiyas adalah salah satu sumber hukum Islam. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas itu adalah sumber hukum Islam. Jadi boleh kita itu mengkodok sholat itu mengkias dengan mengkodok Ramadan. Bagaimana caranya? Sebisanya kita sebelum sholat wajib kita mengkodok, kemudian baru sholat wajib. Begitu dan seterusnya. Wallahu a'lam.